Kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, puja-puji serta syukur tak lupa terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman serta nikmat ukhuwah. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada manusia mulia yang Allah muliakan, manusia agung yang Allah agungkan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan tahsin kita. Sebelumnya insyaallah kita akan melanjutkan sedikit kemarin pembahasan mengenai makharijul huruf yang keluarnya itu dari asy-syafatan. Ada beberapa huruf yang kemarin telah kita pelajari. Ada yang ingat yang pertama kemarin fa, lalu apa lagi? Ro, apa? Mim, ba. Oke, ada satu lagi yang belum apa? Yaitu waw. Nah, ini adalah huruf yang tempat keluarnya, tempat melafazkannya adalah dari kedua bibir, maka disebut asy-syafatan. Nah, lalu bagaimana cara pengucapan huruf waw? Namun sebelumnya kita juga harus ketahui bahwa huruf waw itu memiliki beberapa sifat yang harus kita sempurnakan. Yang pertama, waw itu memiliki sifat yang namanya dia mengalir udara atau tidak waw. Wah. Ada udara yang mengalir nggak? Ada? Ada atau tidak? Ada atau dikit nih? Ada yang sedikit, ada yang yang nggak ada. Nah, jadi mana yang benar? Waw ini adalah huruf yang memiliki sifat jahar, tidak ada udara ya. Jadi huruf hamas itu hanya 10. Fahatsahu syakhsun sakata. Fahatsahu khosod sakata. Nah, waw tidak termasuk. Nah, jadi kalau kita melafazkan waw ada udaranya, berarti itu kurang tepat sifatnya, karena dia tidak ada udara yang keluar. Wa, wi, wu, au. Nah, jadi tidak ada udara yang keluar, ya. Au, wa, wi, wu, au. Jadi bukan wa, wi, wu. Nah, itu ada udara. Nah, jadi makanya di sini kita penting mengetahui sifat waw itu bukan sifat hams, bukan sifat yang harus mengalirnya udara. Lalu yang kedua, yaitu sifat yang tertahan kuat atau mengalir atau di tengah-tengah, nggak terlalu tahan, nggak terlalu mengalir. Tengah-tengah. Ada lagi? Mengalir. Oke, tebak-tebakan ya. Baik, wow ini huruf yang di tengah-tengah dia, atau tawasud ya, ini ya. Jadi dia nggak terlalu tertahan, nggak terlalu mengalir juga. Nah, jadi kalau membaca kita wa, wi, wu, au, nah, itu jadi syiddah, au. Nah, kan kadang ada yang begitu terlalu cepat, au. Nah, itu jadi syiddah. Atau misalnya au, nah, itu juga rokhawah, terlalu mengalir. Dia hanya tengah-tengah, jadi 50% mengalir, 50% tertahan. Maka disebut bainiyah. Nah, jadi dia lin umar, lana amar, afan. Waw itu rokhawah, mengalir, sorry. Nah, jadi ketika melafazkan itu dia tidak terlalu tertahan, nah, tapi dia bisa udara bisa kita keluarkan, au. Nah, tapi jangan sampai au. Nah, jangan sampai tersedah ya, tapi dia mengalirnya suara. Nah, tapi kalau yang tadi bukan tidak mengalirnya udara. Nah, ini ya beda ya antara udara dengan suara. Kalau jahar dengan hamas itu berkaitan dengan udara. Nah, kalau syiddah, rokhawah dengan tawasud berkaitan dengan suara. Oke, nah, sedikit-sedikit kita highlight ya, nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut. Lalu setelahnya waw ini huruf yang tebal atau yang tipis? Tipis? Nah, tipis ya. Jadi bukan tebal, jadi jangan dinaikkan pangkal lidahnya ke langit-langit. Jadi dia tipis. Nah, makanya ini hati-hati juga dalam melafazkan waw. Kadang ada yang terpengaruh waw ini tebal karena huruf-huruf yang isti'la atau huruf tebal. Paling sering itu ketika bertemu dengan huruf lam jalalah atau lafaz Allah. Nah, jadi kalau lafaz lam jalalah sebelumnya di huruf waw biasa tebal. Bisa wallah. Nah, sering kan wallah. Wo. Nah, kan bukan huruf wa. Jadi bukan wo. Tapi betul wa. Berarti bagaimana? Wallah.
Nah, jadi hanya lam yang tebal. Nah, hati-hati, dia huruf yang tipis. Lalu yang terakhir sudah pasti dia huruf yang infitah. Lidahnya tidak di atas tapi ada di bawah. Nah, berarti kesempurnaan waw hanya di kedua bibir dengan membulatkannya sebulat-bulatnya dan memonyongkan. Wah. Nah, yang terakhir waw ini punya sifat yang namanya lin, huruf yang lunak. Nah, terutama makanya dia ada ketika melafazkannya au, wa, wi, bibir tidak terlalu ada tekanan kan? Beda dengan ta, ja, da, itu huruf yang melafazkannya harus agak berat. Tapi kalau wa sama dengan huruf ya, ai, au, tidak berat kan? Makanya disebut dengan lim. Baik, kita akan melafazkan huruf waw. Namun sebelumnya ada beberapa yang perlu dihindari, hati-hati. Ketika melafazkan huruf waw dia harus sempurna makhrajnya dengan apa? Membulatkan dan memonyongkan kedua bibir, ya. Jadi harus wa. Nah, jadi jangan sampai wa. Nah, itu hanya pendengarannya saja betul, tapi makhrajnya salah. Jadi kalau ingin menyempurnakan harus membulatkan kedua bibir. Lalu yang kedua, ketika melafazkannya terbawa tebal, huruf-huruf yang tebal juga, hati-hati. Dia tetap mau keadaannya fathah, kasroh, dhammah, dia tetap huruf tipis. Nah, mau dia sebelumnya sukunnya fathah, tetap tipis. Berbeda dengan huruf ro ya. Ro itu kalau dia sukun sebelum fathah bisa jadi tebal. Dan seterusnya. Baik, kita akan baca waw dengan semua harokat. Kita harus menyempurnakan dan dengan membulatkan kedua bibir dan memonyongkannya. Baik, Anda akan praktekkan dan silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa, wi, wu, au. Wa, wi, wu, au. Nah, sekali lagi ketika dia kasrah tetap ya wi, lalu wu. Nah, jadi jangan langsung wu tapi wu dari belakang ke depan. Sekali lagi wa, wi, wu, au. Wa, wi, wu, au. Oke, kita coba, silakan Bapak. Wa, wi, wu, au. Ketika kasrah juga wi. Wi. Nah, sekali lagi Wa, wi, wu, au. sedikit lagi wi, jangan terlalu wi, Oh, iya. tapi hanya Wa, wi, wi. wa, wi, wu, au. Oke, silakan. Wa, wi, wu, au. Silakan. Wa, wi, wu, au. Sekali lagi bulatkan wa, wu. Nah, gitu. Nah, sekali lagi biar nggak berubah. Wa bulat. Wi, wu, au. Oke. Wa, wi, wu, au. Nah, ketika wa belum, belum. Nah, monyongkan wa. Nah, gitu. Wa, wi, wu, au. Oke, silakan. Wa, wi, wu, au. Oke, baik. Kita kurangi sedikit lagi, jangan terlalu ditekan, jangan wa, wi, hanya biasa saja karena dia lin. Wa, wi, wu, au. Nah, sekali lagi. Wa, wi, wu, au. Nah, cukup seperti itu. Silakan. Wa, wi, wu, au. Nah, ketika wu, mundur dulu. Wu dari belakang. Wu. Nah, sekali lagi. Wa, wi, wu, au. Dari belakang. Wu. Nah, sekali lagi. Wa, wi, wu, au. Nah, sekali lagi coba biar nggak berubah. Wa, wi, wu, au. Wa, wi, wu, au. Sekali lagi. Wa, wi, wu, au. Wa, wi, wu, au. Nah, jangan menambahkan hamzah, jangan wa, wi, mengalir. Wa, wi, wu. Wa, wi, wu, au. Oke, baik, kita baca sama-sama sekali lagi ya. Wa, wi, wu, au. Wa, wi, wu, au. Oke, silakan nanti dipraktikkan wawnya terutama dalam bacaannya. Nah, juga ketika melafazkannya jangan sampai bibir kita mundur. Dan di sini juga ada sedikit Anda ingin sampaikan bahwa di sini dalam kitab yang disampaikan oleh Al-Imam Abi Muhammad Maqi dalam kitabnya Ar-Riyah li Tajwid Al-Qiraah. Nah, di sini halaman 49 dikatakan bahwa setiap huruf itu
harus dikembalikan kepada makhrajnya. Nah, jadi makanya setiap huruf yang berharokat fathah itu sandarannya pada huruf alif. Kalau kasroh pada huruf ya, kalau dhammah pada huruf waw. Nah, inilah makanya kenapa setiap huruf berharokat dhammah seperti waw. Misalnya kayak bu, nah, itu dikembalikan kepada makhraj asalnya. Begitu juga dengan hamzah. A. Nah, kalau kita baca huruf A kan rahang kita terbuka ya. A. Begitu juga huruf hamzah ketika huruf apapun ketika berharokat fathah pasti kebuka. Ba, ta, sa, ja, nah, terbuka kan? Begitu juga dengan kasrah seperti membaca huruf ya, yi, yu, ai. Nah, begitu juga ketika kasrah bunyinya i, bi, i, si dan seterusnya. Oke. Nah, inilah kalau mau dibaca silakan itu dalam kitabnya Arya di Tajwid Al-Qiraah wa Tahqiq. Nah, dalam halaman 49. Oke, baik kita akan praktekkan satu persatu. Silakan sesuai dengan bacaannya masing-masing. Dan jangan lupa ketika melafazkan jangan terlalu terburu-buru. Sempurnakan setiap makhraj dan sifat yang telah dipelajari. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai waw? Tidak ada ya? Oke, silakan kita praktekkan. Baik, kita akan mulai. Ya. Nah, itu tebal. Nah, itu dia tebal jadi au, tapi au. Hanya biasa. Nah, tebal tipis ya, pangkal lidahnya jangan sampai terpengaruh. Beda bunyi au dengan au, ya. Nah, ini bisa dibedakan kalau kita sudah terbiasa melatih. Kita udah tahu oh begini bunyi tipis, begini bunyi tebal. Nanti dengan sendirinya bapak-bapak juga akan bisa membedakan ini baca kurang tepat nih. Nah, yang harus tipis kok jadi tebal. Nah, sebaiknya akan sendirinya dengan akan pekat. Oke. Baik, kita akan baca silakan satu persatu. Silakan. Siapa yang duluan? Yang nanya. Yang dari yang duluan sudah hadir? Oke, silakan. Oke, enggak apa-apa, silakan. Oke, silakan, enggak apa-apa. Yang siapa aja. Jangan curi sebentar. Pak Haji udah yang nanya udah cukup langsung. Siapa nih yang dulu? Oh, yang dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebalkan sedikit lagi nih. Hil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. sofirnya kanas. Nah, jangan lupa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan him goi, tapi langsung ta'alaihim ghairil. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lam jangan di dolin. Nah, itu dia di naber. Dolin. Jadi jangan dol. Nah, di sini juga. Nah, iya. Jadi lam bertasydid dalam Al-Fatihah itu jangan panjang. Nah, ini pernah dibahas juga oleh Dr. Aiman. Nah, jadi bacaan yang seperti ini bacaan yang salah. Jadi jangan waladdallin. Itu panjang. Tapi yang betul waladdallin. Jadi diayun.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, silakan. Nah, praktekkan tadi huruf-huruf yang telah kita tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril Di ladzina sempurnakan. Di. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم Dhammah. جنات تجري من تحتها Di sini tipis. Jangan mil itu tebal, tapi mitah. أن لهم جنات Itu tebal. Jangan tio, tapi tajri. أن لهم جنات Coba satu harus. Tita. Gitu. Jangan tebal. أن لهم جنات تجري من تحتها Tah. أن لهم جنات تجري Masih tebal itu, masih tio. Coba. Jannati tajri. Pangkal lidahnya turun. أن لهم جنات تجري من تحتها Masih tebal kedua-duanya. Di sini ada dua ikfa yang dimana dia sama-sama bertemu huruf ta. Jangan jannatil tajri mil, itu tebal. Jadi seperti ini. yang tebal yang mana? Ini bukan huruf-huruf yang tebal ikfanya, tapi dia tipis. Tanwin yang bertemu dengan ta. Ikhfanya. Ikfanya milta. Jadi jangan milta. Beda bunyi milta dengan milta. Ikfa. Seperti ini. Anna lahum jannatin tajri min Kalau pas mim itu lidahnya gimana tadi? lidahnya bersiap-siap ke huruf ta. Tapi jangan ditempelkan dulu ke pangkal gigi. Tapi dia jangan nempel dulu, karena ketika ikfa itu lidah kita bersiap-siap pada huruf selanjutnya. Jadi jangan ditempel dulu. Tadi Itu tebal. Kalau tadi seperti ini. Jannatil itu tebal. Tapi beda nggak? Dengan coba sekali lagi. Anna lahum jannatin Masih tajri min tahtihal anhar. Oke, baik, hasbuk. Sampai sini dulu berarti ya. Baik, coba dilatih. Mi. Itu mi. Coba lagi. Mi. Tajri min tahtihal. Jadi di sini jangan sampai kalau itu bunyinya jannatil itu tebal. Itu baru tipis. Itu tipis. Tapi lidahnya jangan ditempelkan ke ta dulu. Dia bersiap-siap untuk bertempel pada huruf selanjutnya. Di sini ada dua ikfa. Yang pertama tanwin bertemu dengan ta, yang kedua nun sukun bertemu ta. Sama-sama ta. Sama-sama ikfa kan, sama-sama berhuruf ta. Dan ta ini adalah huruf yang makhrajnya paling dekat dengan ujung lidah. Makanya dia yang paling samar di dunia. Oke, hampir dekat dengan idhar. Oke, baik, itu dulu disempurnakan Pak ya. Nanti kalau sudah lancar kita lanjut lagi. Oke.
Oke, baik silakan Bapak. Oh, ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha kecil. Roh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lam jangan al. Alham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu lagi. Ghairil maghdubi Tebal. Ghairil. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, jadi tidak usah terburu-buru. Silakan dilanjut. Wa minan Sekali lagi. Wa. minan nasi may Idgham bi ghunnah. Mai. wa minan nasi may yaqulu Sekali lagi. Mai. may Coba tutup hidungnya. Mai. may Belum dengung itu. Idgham bi ghunnah harus masuk hidung. Mai. Kalau bunyinya mai itu hanya idgham tanpa gunnah itu. Nah, itu baru. wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir Tipis. Yaumil akhir. wa bil yawmil akhir wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin Ketemu lagi nih, ada mim sukun bertemu ba. wa ma hum bimu'minin Nah, coba dari awal waminan sempurnakan tanpa sukun. wa minan nasi may yaqulu Dua harokat. Ini tadi nun sukun bertemu ya, dua harokat dan masuk hidung. wa minan nasi may yaqulu Belum. Wa minan nasi may yaqulu. wa minan nasi may yaqulu Belum. Tahan dulu. May sebelum bunyi ya-nya sempurna ditahan. wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Oke, hasbuk sampai situ dulu. Yang pertama, yang mana ekspresinya? Yang pertama, ya itu Iqfa. Tapi yang sebelumnya tadi ada nun sukun bertemu ya. Nah, itu jangan lupa idgham bi ghunnah. Mai. Jadi ya-nya nun sukunnya masuk ke huruf ya dan dia masuk hidung juga. Mai. Karena idgham bi ghunnah itu bisa dilafazkan tanpa masuk hidung. Wa mai. Nah, jadi kalau udah kita ingin mengetahui dengungnya sudah sempurna atau belum, kalau kita sumber keluar dengungnya dia tidak berubah, berarti belum dengung. Nah, tapi kalau tempat sumber keluar dengung kita tutup, dia berubah suaranya, nah itu masuk. Wa mai, nggak ada perubahan kan? Berarti belum dengung. Tapi yang betul wa mai, nah itu baru dengungnya. Ya, jadi harus ada dengungnya. Lalu mim sukun bertemu ba juga ditahan dua harokat. Oke, baik, itu dulu Pak ya. Silakan. Tipis a. Sya ingat jangan nah.
Alhamdulillah. Jangan dulil. Lam tasdid. Ro jangan mau yang. Itu masih مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين كنستعين اهدنا الصراط المستقيم jangan ngembang. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم buat bibir jangan monyong karena di lidah. Mau jangan magut. Masih ada ge. Belum. Ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi lam bertasydid jangan. Itu ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء sekali lagi dari awal. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء Asofir jangan. Zai ada sofir wa وأنزل من السماء ماء فأخرج jelaskan hanya. Bentar dulu, ini napasnya ya. Jangan dipaksa. Tarik nafas. Iya. Dari maang ya. Iya. Dari mana nih? Wa anzala وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا riz ada bunyi sofir. من الثمرات رزقا Belum. Riz. Jangan ada z. Riz. لكم فلا تجعلوا Jangan lil itu panjang. Lillah. Panjang lillahi. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Hasbuk sampai situ dulu. Baik, yang pertama setiap huruf lam bertasydid jangan dipanjangkan ya. Karena itu bukan mada. Lillah. Tapi jangan lillah, tapi lillah. Baik, disempurnakan. Baik, silakan. Sekali lagi jangan hirab, jangan ditahan. Hirabil langsung.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sofir jangan lupa kanas nas ada bunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Sampai mana kemarin? Oke, silakan. Innal ladzina kafaru. Lam di situ. Innal ladzi ada tasydid. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sawaun. Nah, 2 harakat. Sawaun. Sekali lagi. 4 atau 5. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim Ayat tidak panjang. Anzar. anzartahum. Tebalkan rohnya. Anzar. Anzartahum. Nah, di sini ada ikfa satu lagi. Jadi jangan dijelaskan bunyi n, jangan aan, tapi anzar. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim yang pertama jangan panjang, jangan aan, tapi anzar. Nah, 1 harokat. anzartahum. Nun sukun bertemu dah baru. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sekali lagi seperti ini. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, itu lebih baik. Tadi jangan lupa ya. Hamzah yang pertama dia hanya 1 harokat. Lalu yang kedua ketika membunyikan ikfa jangan n-nya jangan lebih jelas. Nah, kalau itu dia jadi izhar hal. Nah, izhar itu bunyinya n-nya jelas. Tapi kalau ikfa bunyi n-nya tidak jelas. Ya. Nah, jadi lidahnya jangan ditempel ke atas. Ya. Lalu yang terakhir yang ada benderanya 4 atau 5. Oke. Ya, nggak apa-apa ya, itu dulu ya. Tadi jangan lupa tuh yang panjangnya ikfanya bunyinya jangan n-nya jangan jelas, sama yang terakhir yang bukan mad tabi'i jangan dipanjangkan. Oke, kalau sudah lancar nanti kita lanjut. Oke, baik, silakan. Siapa lagi? Oke, silakan.